Halo semua, kembali lagi di Latif Channel. Klik di sini untuk subscribe. Terima kasih. Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kita akan membaca seri 10 sahabat Nabi dijamin surga. Kali ini kita ambil buku Abdurrahman bin Auf, pedagang yang dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman pertama ini kita bisa tulis nama kita sendiri. Buku ini milik. Nah, kemudian kita lanjutkan buka di halaman berikutnya. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dialah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Lalu kita buka halaman selanjutnya. Yap. Tahukah kamu, Abdurrahman bin Auf merupakan satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga loh. Beliau terkenal dengan kekayaan dan sifat kedermawanannya yang sangat luar biasa. Dan setiap kegiatan perdagangan yang dilakukannya selalu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Infak yang dikeluarkannya pun sangat dahsyat jumlahnya. Masya Allah, ini ilustrasi perdagangan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu kita buka halaman berikutnya. Yap. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam orang-orang pertama yang berangkat hijrah pada saat itu. Masya Allah, dia membawa semua hartanya. Di tengah perjalanan menuju Madinah, semua dirampas oleh kafir Quraisy. Tapi dia rela asal bisa hijrah bersama Rasulullah. Kemudian habislah seluruh harta kekayaannya. Masya Allah, pengorbanan harta yang dilakukan oleh Abdurrahman. Lalu kita buka halaman berikutnya. Sesampainya di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ilustrasinya. Selanjutnya, ketika Sa'ad menawarkan separuh harta miliknya, Abdurrahman hanya menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." Hebat bukan? Yang dicari Abdurrahman adalah pasar. Abdurrahman bin Auf memang sosok yang pandai dalam jual beli. Dengan uang secukupnya, dia bisa sukses kembali. Kemudian dia menikahi perempuan Ansar. Dia menikah dengan mahar emas yang besar dan beratnya seperti sebutir kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya mengadakan pesta pernikahan. Kita buka halaman berikutnya. Yap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kemandirian Abdurrahman bin Auf dalam hal ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mencari kayu bakar lalu memanggulnya lebih baik daripada orang yang mengemis yang kadangkala diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, sabda Nabi ini membuat seluruh muslimin yang ada di Madinah semangat untuk bekerja. Ada yang menjadi petani, pedagang, dan buruh. Ini sedikit ilustrasinya. Yap, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Pinjamkanlah hartamu agar lancar kedua kakimu." Hadis riwayat Al-Hakim. Abdurrahman pun berkata, "Kalau bisa aku ingin masuk surga dengan melangkah, dengan berjalan kaki." Beliau pun berlomba dengan Utsman bin Affan dalam berinfak. Masya Allah. Lalu kita buka halaman berikutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, pasukan kaum muslimin kekurangan perbekalan hingga banyak yang ditolak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kurangnya kendaraan. Dalam keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf sekali lagi menjadi pelopor dalam menginfakkan harta. Masya Allah, luar biasanya Abdurrahman. Lalu kita buka halaman berikutnya.
Saking banyaknya harta yang dia infakkan hingga membuat Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW. Agaknya Abdurrahman berdosa. Dia tidak meninggalkan uang sedikit pun untuk istrinya. Begitu kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abdurrahman, "Adakah engkau tinggalkan harta untuk istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Ada. Mereka saya tinggali lebih banyak daripada harta yang saya sumbangkan." "Berapa?" "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah, jawaban yang sangat bijak. Kemudian, setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf memenuhi segala kebutuhan para istri Rasulullah SAW dan mengadakan pengawalan bagi Ummul Mukminin ketika bepergian, termasuk ketika berhaji. Masya Allah. Nah, ini ilustrasinya tadi. Dan Abdurrahman pernah membeli sebidang tanah seharga 4.000 dinar. Lalu tanah itu dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin Bani Zuhrah dan kepada para ummahatul mukminin atau istri Rasulullah SAW. Masya Allah, mulianya Abdurrahman bin Auf. Lalu kita buka halaman berikutnya. Abdurrahman bin Auf merasa belum bisa menjadi mukmin yang baik dibandingkan dengan sahabat lain. Dia amat banyak mengingat kehidupan akhirat. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal beliau sedang berpuasa. Bagaimana ya selanjutnya? Nah, ini ilustrasinya. Lalu beliau pun berkata, "Mus'ab bin Umair telah meninggal, padahal dia lebih baik dariku. Ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Burdah tersebut tak cukup menutupi seluruh tubuh Mus'ab." Masya Allah. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga meninggal, padahal dia lebih baik dariku. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian beliau pun menangis, lalu meninggalkan makanan tersebut. Subhanallah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 400 dinar hartanya untuk para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Setiap orang mendapatkan 4 dinar, termasuk Ali radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu. Ia juga memberikan hadiah kepada Ummul Mukminin, para istri Nabi. Masya Allah, baik hatinya Abdurrahman. Ini ilustrasinya. Kita buka halaman berikutnya. Beliau berwasiat supaya harta terbaiknya diberikan kepada para istri Rasulullah SAW, sehingga Bunda Aisyah radhiyallahu anha mendoakannya, semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga Salsabil. Masya Allah, didoakan oleh Ibunda Aisyah. Nah, ini sedikit ilustrasinya. Begitulah kemuliaan seorang Abdurrahman bin Auf. Beliau pantas mendapat jaminan surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 75 tahun. Beliau disolatkan oleh saingannya dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan diusung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke pemakaman Al-Baqi beserta banyak sahabat lainnya. Masya Allah, disolatkan dan diusung oleh para sahabat. Setelah Abdurrahman bin Auf wafat, Ali berkata, "Pergilah wahai Ibnu Auf, kamu telah memperoleh kejernihan dan meninggalkan kepalsuan, keburukannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, adik-adik semua, yuk teladani sifat Abdurrahman bin Auf yang dermawan, rendah hati, pantang menyerah, dan cinta pada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, sampai sini dulu kisah kita kali ini. Lalu, kuis kita kali ini adalah, pada usia berapa Abdurrahman bin Auf meninggal dunia? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke? Dadah.